Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru saja menemukan satu hadis yang sangat menarik. Terdapat di dalam kitab Kashifatus Saja, syarahnya kitab Safinatun Najah. Dulu ketika saya mempelajari sikap kepada seseorang, bagaimana sih saya mencintai sesuatu atau seseorang itu karena Allah, atau sebaliknya, bagaimana sikap kita membenci seseorang, membenci sesuatu juga karena Allah. Nah, di dalam kitab ini ada satu hadis dari Ibnu Majah yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu hadis ini bahasanya mempraktikkan gitu. Mencontohkan bagaimana Nabi itu mencintai sesuatu karena Allah, mencintai seseorang itu karena Allah, atau mencintai sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Membenci karena Allah, mencintai juga karena Allah. Ini sulit sekali digambarkan ketika saya belajar dulu-dulu itu sebelum ketemu teladan yang baik, teladan yang jelas. Ketika mendapati hadis ini, kemudian saya memberanikan diri untuk membuat video ini dengan apa adanya gitu, karena di depan saya sedang ada kitabnya. Jadi di dalam hadis itu wafi khobar Ibnu Majah dalam kitab ini. Dan di dalam hadis Ibnu Majah an Aisyata dari Aisyah, karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ro'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Idza ro'a, apabila Nabi itu melihat, Nabi itu mendapati ma sesuatu yuhibbu yang membuat dia cinta gitu ya, melihat kemudian kagum cinta kepada sesuatu itu, apa yang dilakukan Nabi ini kan berarti luapan cinta. Luapan cinta Nabi ternyata bukan mengungkapkan kepada sesuatu itu atau mengeluarkan kata-kata indah kepada seseorang, tetapi kebalikannya. Qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita mengambil teladan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang menghadirkan sesuatu yang kita cinta sejatinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menarik sekali. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya Allah tatimmus shalihat, kesempurnaan, kebaikan, kebagusan yang lain itu sempurna. Tapi bagaimana kebalikannya? Nah, ini yang banyak kesulitannya. Saya sendirilah mengalami kesulitan, gimana sih rasa benci kepada seseorang itu karena Allah gitu. Eh Gedegnya kita sama seseorang karena Allah tuh bagaimana gitu. Kadang-kadang kita salah tafsir. Salah tafsirnya adalah ketika kita benci kepada seseorang, justru lidah kita mengungkapkan kebencian kepada orang lain. Lidah kita mengungkapkan kebencian, menceritakan kebencian itu kepada orang lain gitu loh ibaratnya. Paham maksudnya ya? Mudah-mudahan paham lah ya. Tetapi baginda Nabi mempraktekkan ketika beliau menghadapi sesuatu yang dia benci. Wa idza ro'a ma yakrohu, apabila Nabi melihat sesuatu yang membuat dia tidak suka gitu atau benci, qala alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Apa yang dikatakan Nabi? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ala kulli hal, atas tiap-tiap tingkah atau segala tingkah. Rabbi, Tuhanku, ini sesungguhnya aku, kata Allah. Kata Nabi, ini sesungguhnya aku, kata Nabi. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hali ahlin nar, dari keadaan atau tingkah ahli neraka. Masya Allah. Jadi hebatnya bukan hebatnya ya, emang hebat Nabi Muhammad SAW itu teladan nomor satu gitu. Kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, kita cinta kepada seseorang, kita luapkan kepada seseorang. Yang paling parah ketika kita benci kepada seseorang, kita justru mencaci maki orang yang kita benci.
Nabi Muhammad yang sejatinya Nabi yang selalu diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala apapun gitu, menjadikan dirinya itu tidak mampu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa bisa di hadapan Allah, tidak merasa pandai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW ketika cinta, beliau kembalikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika benci pun sama, dikembalikan kebenciannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang menarik, ini selalu diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah, kita mendapati sesuatu yang kita cinta, alhamdulillah. Kita mendapati sesuatu yang kita benci, alhamdulillah. Kenapa demikian? Ya ini jelas sesuatu yang dihadapkan atau hal-halnya Allah gitu dihadapkan kepada kita sejatinya. Contoh, ada tiba-tiba keluar rumah kemudian kita menyaksikan atau melihat sesuatu yang kita benci sekali. Itu siapa yang menggerakkan atau yang menciptakan keadaan itu siapa? Bukan kita, bukan orang lain juga, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas ketika Nabi mendapati sesuatu yang dia cinta, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurnya karena nikmatnya itu kebaikan itu sempurna. Kesempurnaan keadaan yang ditemui Nabi itu sempurna, tidak ada yang cacat. Makanya muncul rasa cinta di dalam diri Nabi. Tetapi kebalikannya, ketika Nabi berjumpa dengan sesuatu yang dibenci, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli hal, atas semua keadaan. Tetapi yang perbedaan ketika mendapati sesuatu yang dibenci, Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keadaan ahli neraka. Kenapa berlindung dari keadaan ahli neraka? Ingat loh, min hali ahli nar, ini keadaan ahli neraka ini sangat banyak sekali, dan itu bisa jadi terbesit dalam hati kita. Terbisitnya hati kita itu salah satu bersitan keadaan ahli nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli neraka yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi seperti itu, karena tidak merasa pintar di hadapan Allah, merasa bodoh terus di hadapan Allah, yang hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, takut bergerak ini salah, takut menggerakkan ini salah gitu. Jadi hanya Allah, biarkan Allah yang menggerakkan hati kita, biarkan Allah yang yang menjalankan pribadi kita kepada orang-orang atau sesuatu yang kita benci. Begitupun juga sesuatu yang kita cintai. Hadis ini sangat menarik. Ini sebuah teladan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa dipraktekkan. Ini saya bacakan lagi, ketika mendapatkan sesuatu yang kita cinta, kita ikuti baginda Nabi. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Sekali lagi, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita mendapati sesuatu yang kita benci, coba kita ikuti Nabi juga. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Saya ulang, alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Ini hadis saya temukan di dalam kitab Kashifatus Sajah, syarahnya Safinatun Najah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita mampu melakukan apa yang Nabi lakukan, dan kita tidak merasa pintar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sejatinya pintar adalah Allah, yang sejatinya menciptakan sesuatu yang kita cinta Allah, yang sejatinya menciptakan sesuatu yang kita tidak suka juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik adalah seperti Nabi, mengembalikan segala sesuatunya dengan syukur dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.